Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Dwi Amelia Nur Cahya, program studi akuntansi 59 Sekolah Vokasi IPB University. Aku salah satu bagian dari Divisi Pendidikan Kepengurusan Akuntansi Kabinet Abipraya Nawasena. Di video pembelajaran kali ini, aku akan membahas tentang sewa guna usaha atau leasing. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Materi yang akan dibahas pertama ada sejarah leasing, kedua ada pengertian leasing, ketiga ada pihak yang terlibat, yang keempat ada penggolongan perusahaan leasing, yang kelima ada teknik pembayaran leasing, dan terakhir kesimpulan. Kalian tahu gak sih apa itu leasing? Pasti udah gak asing kan? Sejarah perkembangan leasing menurut T.M. Tom Clark dimulai sekitar tahun 1850 pada saat tercatatnya perusahaan pertama yang menyewakan kereta api di Amerika Serikat. The Bell Telephone Company mulai memberikan layanan penyewaan telepon kepada para langganannya melalui pembayaran secara cicilan pada tahun 1877. Sementara di tahun 1952, perusahaan leasing di San Francisco mendatangi perusahaan-perusahaan penghasil barang untuk menawarkan jasa penjualan secara leasing. Sewa guna usaha atau leasing adalah segala kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang penggunaannya diserahkan pada suatu perusahaan melalui pembayaran secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Dalam setiap transaksi leasing di dalamnya selalu melibatkan 4 pihak utama, yaitu pertama ada lessor. Lessor adalah perusahaan sewa guna usaha atau di dalam hal ini pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang. Yang kedua ada lease. Lease adalah perusahaan atau pihak pemakai barang yang bisa memiliki hak opsi pada akhir perjanjian. Yang ketiga ada supplier. Supplier adalah pihak penjual barang yang disewa guna usahakan. Dan yang terakhir ada bank atau kreditor, adalah sumber dana pembiayaan diperoleh melalui kredit bank. Perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok, yaitu pertama ada supplier atau manufaktur, kedua ada independent lessor, yang ketiga ada lease. Dari supplier atau manufaktur ke independent lessor itu adanya pembelian barang, sedangkan dari independent lessor ke supplier atau manufaktur adanya pembayaran. Selanjutnya dari independent lessor ke lease adanya angsuran, sedangkan dari lease ke independent lessor itu adanya kontrak leasing. Independent leasing company artinya perusahaan berdiri sendiri dari supplier yang memungkinkan sebagai pihak produsen barang untuk memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya atau lease. Penggolongan perusahaan leasing ada 3. Yang pertama, perusahaan induk atau manufaktur. Yang kedua ada subsidiary atau lessor. Yang ketiga ada lease. Dari perusahaan induk atau manufaktur ke subsidiary atau lessor itu adanya penjualan barang, sedangkan dari subsidiary atau lessor ke perusahaan induk atau manufaktur itu adanya pembayaran. Dari subsidiary atau lessor ke lease itu adanya kontrak leasing, sedangkan dari lease ke subsidiary atau lessor itu adanya angsuran. Captive lessor yaitu supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan leasing atau subsidiary, dan pihak kedua adalah lease atau pemakai barang. Bentuk akhir dari perusahaan leasing adalah lease broker atau package. Broker leasing berfungsi mempertemukan calon lease dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Broker leasing biasanya tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing untuk atas namanya. Di samping itu, perusahaan broker leasing memberikan satu atau lebih jasa-jasa dalam usaha leasing tergantung apa yang dibutuhkan dalam suatu transaksi leasing. Teknik pembiayaan leasing ada 2. Yang pertama ada finance lease dan yang kedua ada operating lease. Finance lease yaitu lessor sebagai pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa guna usaha atau lease biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan leasing.
sebagai pemilik barang modal tersebut, melakukan pemesanan, pemeriksaan, serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi leasing. Yang kedua ada operating lease, yaitu lessor sengaja membeli barang modal dan selanjutnya dileaskan, suatu perjanjian kontrak antara lessor dengan lease. Jadi dapat diambil kesimpulannya nih teman-teman, bahwa leasing merupakan tindakan mengalihkan hak untuk menggunakan atau memanfaatkan suatu barang dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan objek leasing sangat beragam, umumnya bersifat barang modal. Bentuk dari objek leasing ini dapat berupa alat-alat, mesin, kendaraan, komputer, gedung, dan lain-lain. Sekian video pembelajaran yang dapat aku sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.